Baik, selamat pagi untuk ibu dosen dan teman-teman semua, dan selamat siang, sore maupun malam bagi yang menonton. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video menunjukkan bagaimana mengedit atau membuat suatu makalah dengan ketentuan yang benar. Baik, saya akan share screen. Baik, teman-teman, pada screen telah ditampilkan makalah metode penelitian bisnis dari kelompok saya. Nah, teman-teman, kita akan mengedit makalah ini. Jadi yang pertama, sebelum teman-teman mengedit makalah, kalau ini sudah ada makalahnya, sebelum teman-teman mulai menulis makalah, teman-teman bisa mengatur untuk adanya baris tepi. Nah, cara mengaturnya teman-teman bisa pergi ke desain, menu desain, lalu pada ribbon page background ada fitur page borders. Teman-teman bisa tekan itu ya, dan muncul seperti ini, dan kita tekan pada page border. Jadi kita bisa memilih stylenya, teman-teman bisa pilih garis lurus begini atau titik-titik atau garis putus-putus, terserah teman-teman, dan saya memilih titik-titik. Nah, biasanya di dalam pembuatannya awalnya kosong seperti ini, teman-teman bisa tekan ini pada setiap sisi supaya pada baris tepinya semua sisi ada. Jadi setelah seperti ini, teman-teman tekan OK, dan akan muncul seperti ini. Lalu dalam pembuatan makalah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah men-setting kertas atau halaman. Baik, dalam men-setting kertas ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita pergi ke menu page layout, lalu pada ribbon page setup, teman-teman ada fitur size, yaitu yang mengatur ukuran kertas. Jadi pada umumnya makalah dibuat dengan ukuran, teman-teman bisa tekan size lalu pilih A4, karena pada umumnya pembuatan makalah menggunakan ukuran A4. Setelah itu harus juga mengatur marginsnya. Nah, cara mengatur marginsnya itu kita bisa tekan margins pada fitur pada ribbon page setup, masih sama margins, lalu custom margins, maka akan muncul seperti ini. Nah, teman-teman, dalam pembuatan makalah, margins yang biasanya digunakan adalah ukurannya untuk top 2,54, lalu left 3,54, lalu bottom 2,54, dan right 2,54, dan semuanya dalam ukuran cm. Jadi ketika semuanya sudah sesuai dengan aturan atau ukuran yang sudah ditetapkan, teman-teman tinggal OK. Atau bisa juga teman-teman dari ribbon page setup ini, teman-teman langsung tekan ujungnya dan akan muncul seperti yang tadi. Oke.
Oke, setelah itu dalam penulisan makalah biasanya terdapat beberapa paragraf. Nah, di sini teman-teman sudah ada contoh yang telah dalam paragraf saya, dalam makalah saya. Ya, kita lihat dari kata pengantar. Coba kita. Oke, teman-teman, dalam penulisan makalah mesti ada paragraf. Nah, dalam mengatur format paragraf dalam makalah, teman-teman bisa mengikuti langkah ini. Jadi yang pertama teman-teman blok paragraf yang ingin teman-teman atur, dan untuk membuat paragraf kita pergi ke ruler, penggarisnya Microsoft Word, dan di sini ada dua yang biasa mengatur paragraf. Yang di atas adalah first line indent, dan yang di bawah ini ada hanging indent dan juga left indent. Nah, untuk mengatur paragraf kita menggunakan first line indent. Nah, biasa paragrafnya itu pada kalimat pertama itu mencondong ke dalam. Jadi kita atur mencondong ke dalamnya itu biasanya 6 ketukan dari awal. Jadi di sini kita tekan yang first line indent, teman-teman dekatkan kursor pada ruler sehingga muncul tulisan first line indent. Setelah itu teman-teman mulai hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan sudah. Pada umumnya pengaturan paragraf dalam penulisan makalah seperti yang tadi setelah saya lakukan. Kita buat lagi pada paragraf kedua ini, first line indent, kita geser 6 ketukan dan seperti ini. Jadi seperti yang lain-lain juga. Baik, selanjutnya kita akan mengatur spasi dalam penulisan makalah. Sebelum masuk ke spasi, terlebih dahulu kita harus mengatur Jadi dalam penulisan makalah biasanya kita menggunakan aturan tulisan rata kiri kanan. Nah, seperti ini teman. Ya, dan hasilnya akan seperti ini. Dan selanjutnya juga begitu, semuanya rata kiri rata kanan. Nah. Ada juga teman-teman bisa menggunakan rata kiri atau tulisan berada di tengah atau rata kanan, tapi biasanya pada penulisan makalah menggunakan rata kiri kanan. Lalu kita mengatur spacing dan line spacing. Dalam mengatur spacing, teman-teman bisa, karena ini pangkalannya sudah ada, kita tinggal Ctrl A lalu pergi ke menu home, dan pada ribbon paragraf teman-teman bisa tekan di ujung dan akan muncul seperti ini. Oke.
kita perhatikan pada spacing yang ini teman-teman. Kita menulis before-nya 0 dan after-nya 0, dan ukurannya harus sama-sama PT. Lalu pada line spacing, biasanya dalam penulisan makalah spacingnya 1,5, jadi kita pilih 1,5 lines dan kita oke. Nah, semuanya akan selanjutnya kita akan mengatur biasanya dalam penulisan makalah tersebut ada kata-kata asing atau kata-kata dalam berbahasa Inggris, dan kita harus mengubahnya menggunakan kata atau kalimat tersebut menggunakan efek italic. Baik teman-teman, pada bab ini pada materi ini tentang instrumen dan teknik pengumpulan data. Nah, kita akan mencari bahasa asing yang ada dalam makalah ini untuk diubah menggunakan efek italic. Nah, dengan memudahkan kita tinggal menggunakan fitur find. Nah teman-teman, fitur find ini ada pada menu home di ribbon editing paling ujung. Teman-teman tinggal tekan find dan akan muncul seperti ini, atau lebih mudah teman-teman bisa Ctrl F. Nah, bahasa asing yang sesuai dari buku yang menjadi sumber makalah saya, yaitu human instrument. Nah, kita ingin mencari kata human instrument tanpa menggunakan waktu yang lama. Kita bisa menggunakan fitur ini, yaitu fitur find. Teman-teman bisa tekan tulis human instrument, maka yang muncul pencarian yang kita cari yaitu human. Kata human bisa muncul, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 kata human dalam makalah ini, teman-teman bisa tekan ini dan akan muncul ini. Nah, jadi ini merupakan kata asing atau dalam bentuk kata ini berbahasa Inggris, jadi kita mengubahnya menggunakan efek italic atau huruf miring. Kita bisa blok kata ini, lalu kita pergi ke menu home, dan pada ribbon font ada fitur italic ya, yang ini teman-teman tinggal tekan oke, dan akan berubah seperti ini. Lalu tadi juga ada tadi ada beberapa kata human atau dalam bahasa asing. Nah, teman-teman, ya di sini ada human, di sini juga. Nah, di sini ada pengertian instrumen penelitian kualitatif menurut ahli dari Lincoln dan Guba. Nah, di sini penulisannya menggunakan kata asing. Jadi kita harus mengubah kalimat ini menjadi efek italic. Nah, seperti yang tadi, kita pergi menu home lalu tekan fitur italic.
Lalu kita cari lagi. Tadi ini sudah, ini dan ini. Oke, sudah teman-teman. Jadi kita bisa cari lagi kata asing yang kalau kita tidak tahu kata asing apa yang terdapat dalam makalah itu, kita bisa mencarinya dengan manual. Bisa teman-teman bisa scroll saja, lalu pada bagian yang teman-teman menemukan menggunakan kata asing, teman-teman harus mengubahnya menggunakan efek italic. Nah, seperti ini teman-teman, kita harus mengubahnya menggunakan efek italic. Lalu ada Oke, lalu ada satu lagi, sebenarnya masih banyak teman-teman. Dan ternyata ini juga berbahasa asing. Juga menggunakan efek italic. Nah teman-teman, seperti sudah saya bilang, dalam penulisan makalah teman-teman harus memperhatikan tulisan yang mungkin menggunakan kata asing, dan teman-teman harus menggunakan efek italic pada kata asing tersebut. Baik, selanjutnya kita juga akan dalam penomoran dalam penulisan makalah biasanya ada poin-poin tertentu yang harus kita nomori. Nah teman-teman biasanya mengatur untuk rapi itu, penomoran supaya rapi itu susah, dan kita kembali menggunakan first line indent dan juga hanging indent. Jadi teman-teman, contohnya ini, nomor ini kita mau atur misalnya sedang seperti ini, berantakan seperti ini, teman-teman tinggal pergi ke ruler, lalu tekan first line indent, lalu kita sejajarkan dengan tulisan di atas. Dan kalau ini terlalu jauh, teman-teman harus mengaturnya dengan menekan hanging indent. Nah teman-teman, di ruler bagian bawah ini, pengaturan bawah ini ada dua, yaitu hanging indent dan juga left indent. Nah untuk mengatur penomoran seperti ini, teman-teman bisa menggunakan hanging indent dengan cara dekatkan kursor pada ruler tersebut sehingga muncul kata hanging indent, dan kita tinggal menggeser dan akan rapi seperti ini. Memberikan penomoran halaman dalam makalah yang tadi telah kita edit. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bahwa pada biasanya dalam suatu makalah memiliki penomoran halaman yang berbeda-beda. Contohnya pada cover biasanya tidak diberikan nomor halaman, sedangkan pada kata pengantar dan daftar isi diberikan nomor halaman menggunakan angka Romawi, dan selanjutnya pada bagian bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan menggunakan nomor halaman 1, 2, 3. Nah,
teman-teman, untuk membuat nomor halaman yang berbeda tersebut, pertama-tama kita harus memberikan perbedaan pada bagian-bagian tersebut, dan biasanya disebut section. Jadi teman-teman, kita akan melihat sectionnya dengan cara mengklik 2 kali pada bagian atas halaman. Ya, akan muncul seperti ini. Nah, di sini teman-teman, semuanya belum dijadikan section, dan kita akan membuat section pada bagian-bagian yang berbeda tadi. Yang pertama, kita ingin memisahkan antara halaman cover dan kata pengantar serta daftar isi. Nah, caranya adalah yang pertama, dekatkan kursor pada halaman kata pengantar bagian kiri atas, lalu kita pergi ke page layout, dan di situ ada fitur break, dan teman-teman tekan next page. Oke, selanjutnya ya, kita lihat hasilnya dengan cara mengklik 2 kali pada header. Ya, di sini sudah ada perbedaan antara section 1 dan juga section 2. Nah, lalu kita buat perbedaan lagi di antara halaman daftar isi dan juga bab 1 pendahuluan. Nah, teman-teman, kita lakukan seperti tadi, dekatkan kursor pada kiri atas halaman bab 1 pendahuluan, lalu kita pergi ke page layout, break, next page, dan kita periksa, ya, di sini sudah membedakan section 2 dan section 3. Ya, kita tutup. Selanjutnya, kita akan buat nomor halaman mulai dari covernya. Di sini kita klik 2 kali pada footer, dan kita ke page number. Lalu kita pilih bottom of page. Nah, bottom of page ini teman-teman bisa memilih letak nomor halaman yang ingin teman-teman taruh nomor halamannya. Nah, di sini saya memilih yang ini teman-teman, yang terletak di tengah. Ya. Lalu setelah itu kita pergi lagi ke page number, lalu pilih format page number. Ya, akan muncul seperti ini. Kita pilih yang Romawi. Kita mulai dari 1. Dan kita klik OK. Maka akan muncul seperti ini, teman-teman. Nah, biasanya pada halaman cover tidak diberikan nomor halaman. Jadi kita blok, lalu kita centang pada different first page. Ya, halamannya akan hilang. Kita coba menutup footer dan header. Ya, kita bisa lihat bahwa di halaman cover tidak lagi terdapat halaman. Soalnya kita buat pada section 2, yaitu bagian kata pengantar dan daftar isi. Nah, baik. Di sini kita pergi ke page number lagi. Kita langsung pilih format page number. Nah, di sini pada number format kita pilih angka Romawi. Dan kita mulai dari 1. Kita tekan OK. Maka di sini ada kata pengantar dan daftar isi sudah diberi nomor halaman. Nah, teman-teman, kita bisa mengedit dengan cara membloknya. Lalu kita pergi ke menu home dan pilih font yang kita gunakan, yaitu
Times New Roman dengan ukuran font 12. Ya. Selanjutnya, ya di sini sudah diberikan penomoran. Selanjutnya kita pergi ke section 3. Nah, di sini teman-teman kita lakukan langkah yang sama, page number, lalu format page number, dan number formatnya kita pilih 1, 2, 3, dan start mulai dari 1. Kita tekan OK, maka nomor halamannya akan muncul. Nah, teman-teman, seperti yang tadi telah kita buat, kita mengedit nomor yang ya di sini sudah. Oke, kita tutup filternya. Dan kita lihat hasilnya. Tiap halaman sudah diberikan penomoran kecuali pada cover. Di sini sudah ada. Di sini sudah ada. Ya, di sini sudah ada. Di sini sudah 1, 2, 3, 4, 5. Baik, selanjutnya kita akan masuk dalam pembuatan daftar isi. Nah, teman-teman, dalam pembuatan daftar isi ini ada 2 cara, yaitu yang pertama dengan cara manual dan yang kedua dengan cara otomatis. Nah, pertama saya akan menjelaskan bagaimana membuat daftar isi dengan cara manual. Nah, di sini saya telah mengetik semua bab dan subbab yang ada dalam makalah ini, dan kita akan mengetik lanjut bagian bab 1 pendahuluannya. Pendahuluannya ada latar belakang, titik 2-nya adalah penyusun. Kita buat juga pada bab 2 seperti yang tadi. Baik, pertama kita akan mengedit bagian penulisan bab 1, bab 2, dan bab 3 supaya lebih rata. Nah, di dalam mengeditnya saya menggunakan indent, yaitu first line indent dan juga hanging indent. First line indent sudah tepat. Di sini saya akan mengubah hanging indentnya. Nah, setelah itu kita tag saja, maka semuanya akan
sama rata. Nah, selanjutnya kita akan mengedit bagian subbab dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Nah, seperti tadi menggunakan first line indent, kita sama ratakan di sini bagian first line indentnya, dan indentnya kita ya, rapikan seperti ini. Indentnya sudah sama rata semuanya, dan selanjutnya kita akan mengedit bagian bab dari bab 2, bab 2.2. Ini kita indentnya tadi first line indent. Sekarang kita mengatur indentnya ya. Maka tampilan akhirnya akan seperti ini, teman-teman. Ketika sudah rapi, kita akan membuat daftar isinya. Yang pertama, kita blok dulu semua tadi, lalu pada tabulasinya kita pilih yang left tab. Setelah itu kita arahkan kursor pada ruler bagian di nomor 14. Kita klik 2 kali, maka akan muncul halaman seperti ini. Ya. Di sini kita atur plus cm, dan di sini kita alignment-nya kita pilih left, lalu leader-nya kita pilih 2 titik-titik. Kita tekan set. Lalu selanjutnya kita mengulang seperti tadi, tapi ukurannya 14,25 cm. Nah, alignment-nya kita pilih right, dan leader-nya kita pilih none, dan kita set. Setelah ini muncul, kita klik OK, dan kita mulai membuat daftar isi secara manual. Nah, teman-teman, tadi pada penulisan ini kita menggunakan efek bold. Nah, supaya titik-titiknya tidak ikut bold, jadi kita enter dulu, lalu kita klik tab. Lalu kita enter, tadi kata pengantarnya Romawi. Lalu kita buat juga pada daftar isi, kita tab, lalu dibuat. Lalu kita buat semuanya seperti ini. Satu, kita tab lagi, tab satu, tab satu, pada pembahasan juga seperti itu. Tab lagi, kalau teman-teman ingin membuat daftar isi secara otomatis, maka teman-teman perlu melihat kembali nomor halaman yang sesuai. Jadi pada saat dibuat seperti ini, teman-teman tahu halamannya bagian mana.
Nah, ini halamannya saya taruh-taruh saja ya. Jadi juga pada button itu simpulan ya. Maka hasil akhirnya akan seperti ini teman-teman. Daftar isi kita sudah jadi. Ini itu adalah langkah-langkah membuat daftar isi secara otomatis. Saya akan lanjut membuat daftar isi secara otomatis. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk, terlebih dahulu kita harus menyiapkan halaman kosong untuk daftar isi. Nah, teman-teman, selanjutnya kita klik Ctrl F. Maka akan muncul seperti ini. Teman-teman tinggal pergi ke headings. Nah, di sini saya sudah pernah buat sebelumnya, jadi muncul seperti ini. Tapi saya akan tetap menjelaskan bagaimana cara membuatnya. Nah, teman-teman, yang pertama itu kita harus memblok setiap bab dan subbab yang ada dalam makalah ini. Kita mulai dari kata pengantar, lalu kita pergi ke menu home, dan di ribbon style ada fitur seperti ini. Nah, teman-teman, kata pengantar ini kita pilih pada heading 1, kita klik kanan, dan kita tekan pada update heading 1. Nah, setelah tekan, maka hasilnya akan muncul pada tampilan ini. Ya, selanjutnya daftar isi kita buat juga sama seperti yang tadi, blok, lalu pergi ke heading, klik kanan, lalu update to heading 1. Selanjutnya kita buat juga pada bab 1 pendahuluan, lalu pada latar belakang. Nah, pada latar belakang ini berbeda dengan kata pengantar dan daftar isi serta bab 1 pendahuluan. Nah, teman-teman, bedanya tadi kita menggunakan heading 1. Sedangkan pada latar belakang pada 1.1, 1.2, 1.3 menggunakan heading 2. Buat seperti itu dan kita pilih di sini heading 2. Nah, selanjutnya kita buat sampai semuanya tertera di daftar ini, teman-teman. Kita buat, lalu ada juga subbab dari 2.2 yaitu 2.2.1, 2.2.2. Nah, teman-teman kalau ada bab seperti itu, subbab seperti itu, teman-teman tinggal buat seperti tadi, blok, lalu heading 3. Di style teman-teman pilih heading 3. Tinggal klik kanan, update ke heading 3. Karena ini berbeda dari subbab yang 2.1 tadi. Nah, begitupun juga pada yang lainnya. Jadi, ini heading 1 itu cuman kata pengantar, daftar isi, lalu bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 penutup, dan daftar pustaka. Selanjutnya, kalau bab 2 itu ada 1.1 yang biasanya latar belakang, dan 1.2 rumusan masalah, lalu 2.1 materinya, pembahasannya, ada 3.1 kesimpulannya. Nah, teman-teman, jika semuanya sudah tertera pada daftar ini, maka teman-teman pergi ke halaman kosong daftar isi tadi, lalu setting, pokoknya kita menggunakan Times New Roman,
ukuran formnya 12, dan kita menggunakan rata kiri kanan. Di sini teman-teman, ribbon paragraf itu rata kiri kanan. Nah, selanjutnya setelah kita buat seperti tadi blok, lalu memisahkan heading 1, heading 2, heading 3, kita pergi ke reference, lalu pada kiri pojok atas ada table of contents. Nah, teman-teman tinggal klik ini, lalu ada saya akan memilih untuk membuat daftar ini isi satu daftar isi makalah ini menggunakan yang pertama ini. Teman-teman tinggal klik ya, kita hilangkan ini dulu teman-teman ya, maka akan muncul seperti ini. Teman-teman, kita lanjut ya. Setelah tekan pada table of contents tadi, maka akan muncul seperti ini. Dulu kita harus mengedit, menghapus ini, lalu kita blok semuanya teman-teman, menggunakan dengan membuat daftar isi secara otomatis ini, maka semua halamannya sudah sesuai dengan yang ada di makalah. Yang pertama kita pergi ke home untuk mengeditnya. Kita gunakan font Times New Roman dengan ukuran fontnya 12, dan kita menggunakan efek bold semuanya ya. Maka daftar isi sudah jadi. Nah, di sini teman-teman masih ada yang perlu diedit karena nomornya berjauhan dengan tulisannya. Ya, maka semuanya akan seperti ini teman-teman. Nah, sudah tersusun rapi ya, kemudian seperti ini tampaknya. Teman-teman, ketika ya, maka daftar isinya sudah selesai teman-teman. Berikut adalah langkah dalam membuat daftar isi secara otomatis. Dari yang pertama tadi yang telah saya edit makalah ini, baik ukuran kertasnya, spasinya, lalu penulisannya juga, lalu kita telah membuat nomor halaman, memberikan nomor halaman pada makalah ini, dan tadi sudah membuat daftar isinya juga. Maka penampilan terakhir dari makalah ini adalah seperti ini. Semuanya sudah tertata rapi, tulisannya juga sudah benar dari awal hingga cover hingga daftar pustaka. Baik, kita lanjut. Selanjutnya kita akan membuat header atau penggunaan dari header. Saya akan menjelaskan. Nah, di sini ada contohnya. Nah, teman-teman, biasanya header digunakan untuk membuat kepala surat. Nah, biasanya di kepala surat yang penting-penting seperti surat perjalanan dinas kantor-kantor atau surat penting. Ya, di sini ada contoh dan saya akan mencontohkan bagaimana membuatnya.
Nah, teman-teman, di sini ada Word yang kosong, halaman kosong, dan saya akan memberikan contoh bagaimana membuat header di halaman ini. Nah, untuk memunculkan header sendiri, teman-teman bisa mengklik 2 kali pada bagian atas ini, teman-teman. Ya, mengklik 2 kali, ya, dan akan muncul header. Nah, untuk menaruh kepala surat di sini, teman-teman sudah bisa langsung ketik, atau teman-teman sebelum ketik teman-teman bisa mengatur fontnya dan ukuran fontnya. Nah, di sini tadi kita sudah punya contoh seperti ini. Kita tekan 2 kali, nah akan muncul seperti ini, teman-teman. Nah, kita tinggal copy saja dari sini untuk mempersingkat waktu. Ctrl C, lalu kita pergi ke dokumen yang kosong tadi dan kita copy paste, kita paste dia, tapi kita tidak menggunakan Ctrl V, tapi kita akan menggunakan fitur ini yang ada di menu home. Tekan ada fitur paste, teman-teman tekan, lalu teman-teman tekan yang ini, teman-teman tekan yang ini, yang keep source formatting. Nah, tekan ini. Nah, mengapa saya memilih paste dengan cara itu? Supaya penulisannya tidak berubah, tetap sama seperti yang tadi, yang ini. Ya. Nah, di sini kita coba menutup headernya, maka akan muncul seperti ini. Nah, sini kepala surat kita sudah jadi, tapi kita juga ingin membuat sama persis yang ini yang mempunyai garis. Jadi teman-teman tinggal blok bagian penulisan bawahnya dari header ini, lalu pergi ke insert, jadi menu home, lalu di ribbon paragraf ini ada fitur borders. Teman-teman tinggal klik ini, lalu kita tekan bottom border, atau teman-teman bisa memilih borders and shading. Nah, akan muncul seperti ini. Maka teman-teman bisa pilih yang seperti tadi, contoh tadi saya akan memilih ini. Nah, di warnanya dari kita sendiri, kita bisa memilih. Saya akan mengikuti contoh yang tadi. Lalu, nah teman-teman, di preview ini akan lihat garis yang akan muncul di mana-mana saja. Nah, di sini kita hanya menggunakan garis bagian bawah saja. Jadi kita menonaktifkan yang ini, yang bagian sisi kiri kanannya, tinggal bagian bawahnya. Maka setelah ini kita tekan OK, maka akan muncul seperti ini. Kita akan tutup headernya. Nah, teman-teman, kepala surat tadi sudah sama seperti yang tadi. Nah, teman-teman, ya, baik teman-teman, sekian video dari saya. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dan juga bisa menjelaskan bagaimana dalam mengedit makalah yang baik dan benar.
dan juga bagaimana memberikan nomor halaman, dan juga daftar isi serta membuat heading atau kepala surat yang biasanya digunakan untuk membuat kepala surat. Sekian video saya dan terima kasih.